Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ghairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita karunia yang besar sehingga kita dapat mendirikan sholat Jumat secara berjamaah, karena ini adalah salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman dan penutup para nabi, dan Nabi pembuka pintu surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in dan kepada setiap orang yang setia di jalan salafus saleh yang benar hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa, agar selalu melazimkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati bukan keadaan di agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah telah menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang merugi, tentang sifat-sifat orang yang merugi dan akhlak tercela. Dan sungguh Allah telah menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang beruntung dan amalnya terpuji di dalam kitabnya. Terdapat pada ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran, dan Allah telah mengabungkannya di dalam surat Al-Asr yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan kepada mereka yang saling menasihati agar tetap di atas jalan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan kepada mereka yang saling menasihati agar tetap di jalan kesabaran. Maka tema khutbah Jumat kali ini adalah tentang wasiat-wasiat atau pesan-pesan Rasulullah SAW kepada umatnya yang telah dirangkum dengan hadis-hadis yang sahih. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya sebagai bekal perjalanan hidup demi mengejar ridha Allah Azza wa Jalla. Pertama, pesan Rasulullah SAW adalah syukuri setiap nikmat Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama adalah pesan Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita
betapa besarnya karunia Allah Azza wa Jalla, dan betapa indahnya nikmat Allah Azza wa Jalla, dan betapa agungnya pemberian Allah Azza wa Jalla kepada para hamba-hambanya. Dikatakan dari Abu Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa keamanan di dalam rumahnya dan mendapatkan rasa sehat pada dirinya dan mendapatkan makanan pokok pada hari itu di rumahnya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Kedua adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dapatkan manisnya iman. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kedua adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang beriman yang telah mengecap manisnya keimanan, kelapangan dada, dan melakukan segala bentuk ketaatan dan sanggup menanggung setiap derita di jalan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dan apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. An yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dan apabila ia mencintai seseorang, maka ia tidak akan mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Wa an yakraha an ya'uda fi kufrihi ba'da an anqadahu Allahu minhu. Dan ia membenci untuk kembali ke kufuran setelah Allah menyelamatkannya. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana ia membenci apabila ia dicemplungkan ke api neraka begitu saja. Naudzubillahi min dzalik. Ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ciptakan kebahagiaan dan hindari kesengsaraan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketiga adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang nikmatnya duniawi, kesenangan duniawi yang diharapkan semua manusia di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adatin, al-mar'atu salihah, wal maskanu wasi', wal jaru salih, wal markabul hani." Ada 4 kesenangan, diantaranya adalah istri yang salihah, rumah yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqawatin, dan ada 4 keburukan, diantaranya adalah al mar'atu su', wal maskanu dayyiq, wal markabus su', wal jaru su'. Artinya adalah istri yang buruk, dan tetangga yang buruk, dan kendaraan yang buruk, dan rumah yang sempit. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Keempat adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hormati siapapun yang Allah muliakan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keempat adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita agar kita menghormati sekelompok manusia yang Allah muliakan karena mereka memiliki kelebihan. Di antaranya adalah orang-orang beriman yang sudah tua, penghafal Al-Quran, dan para pemimpin yang adil. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramu dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu dhi sultanil muqsid." Ada 4 mengagungkan Allah, diantaranya adalah menghormati orang-orang beriman yang sudah tua, dan penghafal Al-Quran yang tidak melebihi dan tidak melebihi dan tidak menguranginya, dan para pemimpin-pemimpin yang adil. Kelima adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspada terhadap penyakit kemunafikan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kelima adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan kepada kita perilaku yang buruk dan kita berlindung diri darinya. Di antaranya adalah penyakit kemunafikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita semua dari penyakit kemunafikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqina thalathah, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah apabila ia berkata ia selalu berdusta, dan yang kedua adalah apabila dia berjanji ia selalu mengingkarinya, dan apabila ia diberikan amanah maka ia akan khianat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keenam atau yang terakhir adalah perbanyak amalan baik yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keenam adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang berisi kebaikan, ganjaran dan pahala dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay ad-duha wa an autara qabla an arquda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berpesan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpuasa 3 hari di dalam 1 bulan dan mendirikan 2 rakaat salat duha dan mendirikan salat witir sebelum tidur. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan dan kita cermati dengan baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, memberikan kita kemudahan untuk menjalankan syariatnya dan meniti sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Manusia butuh petunjuk untuk menjalankan, untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Petunjuk yang bisa membawanya kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di As-Sunnah atau di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali pesan-pesannya yang ditujukan kepada umatnya. Di antaranya adalah pesan-pesan yang sudah disebutkan di khutbah pertama tadi. Yang pertama adalah nikmati atau syukuri setiap nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa sehingga kalian mendapatkan manisnya keimanan. Dan yang ketiga adalah hormati, ciptakan kebahagiaan dan hindari kesengsaraan. Dan yang keempat adalah hormati setiap orang yang Allah muliakan. Dan yang kelima adalah waspada terhadap penyakit kemunafikan. Dan yang terakhir adalah perbanyak amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa
min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha al-'azim wa yadhkurukum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.